Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar microcontroller. Pendahuluan. Pada saat mendengar istilah microcontroller, pasti di benak teman-teman terbayang sebuah piranti berukuran mini tetapi memiliki kemampuan setara komputer. Nah, pada dasarnya microcontroller merupakan miniatur sistem komputer yang memiliki memori, alat pemroses, dan disk menyimpan data. Selain itu, microcontroller memiliki kelebihan dalam pengeksekusian instruksi yang lebih cepat. Nah, teman-teman, bagaimana proses kerja dan bentuk microcontroller? Perhatikan dengan seksama pada materi berikut. Microcontroller adalah suatu IC dengan kepadatan yang sangat tinggi, di mana semua bagian yang diperlukan untuk suatu controller sudah dikemas dalam satu keping. Biasanya microcontroller ini disebut sebagai alat pengontrol dengan ukuran kecil dan terintegrasi layaknya sebuah sistem komputer dalam sebuah chip. Nah, microcontroller biasanya terdiri dari prosesor atau CPU, yaitu fungsinya untuk mengerjakan setiap instruksi yang diberikan. Selanjutnya ada RAM, yaitu fungsinya untuk menyimpan memori selama dialiri arus listrik. Teman-teman di sini dapat mengubah isi memori secara berulang-ulang. Selanjutnya ada ROM, yang berfungsi membaca nilai memori yang tersimpan. Yang terakhir ada port input-output. Nah, port ini merupakan terminal yang dapat digunakan sebagai jalur nilai yang diinputkan pada microcontroller dan menghasilkan keluaran dalam bentuk sinyal. Nah, rata-rata microcontroller memiliki instruksi manipulasi bit. Akses ke input outputnya secara langsung dan mudah, dan proses interruptnya yang cepat dan efisien. Microcontroller 4 bit merupakan generasi pertama ya. Jadi dia dilengkapi dengan ROM dan RAM yang dikemas dalam sebuah chip, yaitu terdiri dari 4, 8, 16, atau 32 bit. Terdapat microcontroller dengan kemampuan komunikasi serial, penanganan keyboard, pemroses sinyal, pemroses video, dan lain-lain. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jenis mana yang akan dipergunakan dalam desain kita. Nah, jadi teman-teman ketika nanti akan praktek microcontroller, jadi teman-teman harus tahu nih apa saja yang harus kita pertimbangkan untuk melakukan simulasi microcontroller. Nah, yang pertama, ketersediaan dan harga dari suatu development tools. Yang kedua, ketersediaan dokumentasi. Yang ketiga, ketersediaan tempat bertanya. Jadi teman-teman bisa sharing ya, melalui online maupun offline ya. Nah, yang terakhir, ketersediaan komponen OTP, mask, dan programmable. Nah, teman-teman, dengan bentuknya yang kecil, microcontroller mempunyai kelebihan dalam hal pemrosesan data layaknya sebuah komputer.
Penggunaan microcontroller dalam rangkaian elektronika memiliki 5 kelebihan. Di antara lain sebagai berikut. 1. Bentuknya yang kecil dan praktis, memudahkan dalam perancangan dan pemasangan pada rangkaian elektronika. Yang kedua, kemudahan dalam mengubah fungsi dan alur logika program microcontroller. Ketiga, sistem rangkaian elektronika yang dibangun menjadi lebih efisien. Keempat, tidak membutuhkan daya listrik yang besar atau hemat penggunaan daya listrik. Yang kelima, proses pencarian kerusakan atau gangguan fungsi rangkaian menjadi lebih mudah. Jadi ketika ada masalah di microcontroller itu sangat mudah untuk melakukan troubleshooting. Arsitektur microcontroller. Di pasaran saat ini terdapat 2 jenis arsitektur microcontroller, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada CISC, yang kedua ada RISC. Nah, ciri khas dari CISC yaitu memiliki lebih dari 80 instruksi. Jadi ini sangat kompleksitas dan fitur yang lengkap dalam memberikan set instruksi pada prosesor. Nah, adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Nah, sedangkan yang kedua, RISC, yaitu menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC, yaitu di mana jenis arsitektur ini mempunyai ragam set instruksi lebih sederhana dibandingkan dengan CISC. Pada tipe ini sudah mengadopsi dan mendukung penggunaan bahasa tingkat tinggi seperti bahasa pemrograman C. Nah, keuntungan RISC adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Bahasa pemrograman pada microcontroller yaitu bahasa mesin adalah salah satunya bahasa yang dimengerti oleh microcontroller. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Nah, selanjutnya ada bahasa assembly, yaitu suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Nah, selanjutnya pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Nah, selanjutnya ada compiler. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah kata-kata compile ya, ketika ada program di compile. Compiler yaitu penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Adapun alat bantu pengembangan bisa disimak teman-teman sekalian, yaitu ada simulator, ada debugger resident, ada emulator.